Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Shalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, karunia, taufik beserta hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan emas, alhamdulillah, berada di bulan suci Ramadan ini. Dan begitu bahagia tentunya perasaan kita. Dan kebahagiaan ini juga dirasakan oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Dan hari ini, alhamdulillah, kita kembali bertemu para sahabat Kana TV. Alhamdulillah, selamat datang teman-teman semuanya dalam program acara Suluh Ramadan yang disponsori oleh Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Ramadan yang bertema tentang memaknai dan mengisi Ramadan, bulan yang agung. Bersama guru kita di sini sudah ada Tengku Mustafa Husin Waila SPD selaku Ketua DPP ISAD Aceh dan Wakil Pimpinan Dayah Darul Ihsan Abu Krung Kali. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Tengku? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dan sehat. Puasanya lancar karena masih banyak simak megang ya. Masya Allah. Lagi simak megang berapa hari? 3 hari ya. 3 hari. Alhamdulillah masih ada kekuatan insyaallah. Alhamdulillah aman insyaallah. Alhamdulillah. Hari ini Tengku kita tentu patut bersyukur bahwa sering sekali kita mendengar di masjid-masjid kita berdoa kepada Allah semoga disampaikan kepada Rajab Sya'ban. Dan juga alhamdulillah hari ini kita berada di hari pertama bulan suci Ramadan. Tengku, izinkan kami mengawali sebuah pertanyaan pada pertemuan kita dengan pertanyaan yang hangat, Tengku. Baik, insyaallah. Tengku, bagaimana sebenarnya cara kita sebagai seorang mukmin hari ini mengungkapkan perasaan kebahagiaan kita bahwa hari ini Allah masih mempercayai kita berada di bulan suci Ramadan ini. Kepada Tengku kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan sebuah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara segala fasilitasnya. Alhamdulillah tadi ditanyakan bagaimana kita mengapresiasi diri terhadap sebuah karunia Allah yang telah diberikan kesempatan, mungkin sudah sekian kali istimewanya diberikan kepada kita. Tentunya kita bukan hanya sekedar senang ya, tapi harus diaplikasikan dalam bentuk kebahagiaan itu, artinya diberikan balasan kepada sang pemberi nikmat tersebut, sang pemberi kebahagiaan tersebut, yakni sang Khalid Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberi umur yang panjang itu adalah sebuah karunia. Cuman ada sebagian orang enggak memaknai dengan bagus. Padahal kita lihat ada 1-2 saudara kita atau bagian daripada keluarga kita yang puasa 14-45 ini mereka sedang tidak bersama kita lagi. Tapi kita diberikan kesehatan fisik, mental sehingga kita masuk dalam kategori istita'ah dalam menjalankan puasa Ramadan ini. Maka ekspresi kebahagiaan itu sebenarnya dilahirkan dalam bentuk menjalankan seluruh titah dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk yang wajib, yang kedua bentuk sunat, yang ketiga adalah mengejar berbagai fadilah-fadilah yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Maka tidak sekedar hanya bahagia, tapi harus ada sesuatu yang lahir dari kebahagiaan itu apa? Jangan nggak ucapnya alhamdulillah man fariqa bidukhul Ramadan. Ini maka sungguh diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan api neraka. Tapi tentu ada penyebab-penyebab kecil lain dan juga penyebab-penyebab besar lain sehingga kita mengantarkan orang-orang yang benar mendapat layak meraih gelar muttaqin dan mendapat surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Alhamdulillah, tentu kita untuk mengungkapkan perasaan ini tentu dengan apa yang akan kita kerjakan, dan ini langsung kita
berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul Dan sekali. insyaallah itulah wujud rasa syukur kita hari ini, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita berada di bulan suci Ramadan. Betul. Tentu Tengku, alhamdulillah hari ini juga kami ingin berterima kasih yang pertama Ya. atas kehadiran Tengku telah turut hadir di tempat kami, dan izinkan kami dan juga kita ke depan untuk berbincang-bincang seputar tentang memaknai dan mengisi Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Tengku, pertanyaannya juga yang sangat penasaran kami Tengku, bahwa tentu bulan keagungan ini telah menjadi bukti nyata untuk sebuah kebanggaan bagi seorang muslim ketika kita sudah berada di dalamnya, mampu melakukan berbagai hal-hal yang positif. Dan insya Allah kalau bulan lain mungkin hanya berdampak pada bulan itu saja, tapi dalam bulan ini ketika kita melakukan sesuatu berdampak bagi bulan-bulan bahkan tahun-tahun berikutnya. Begitulah besar fadilah yang ada terkandung dalam bulan suci Ramadan ini. Betul. Apakah apa yang harus kita maknai terlebih dahulu Tengku mengenai hadirnya bulan suci Ramadan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita lihat bagaimana cara Allah mengagungkan bulan ini, ya. Ada beberapa hal yang kita lihat. Pertama sekali, ketika Rasulullah banyak sekali berpuasa dalam bulan Rajab dan juga dalam bulan Sya'ban, dan juga Rasulullah juga berdoa agar beliau itu diberkahi dan dipanjangkan umur sampai dengan bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat perangkat pendukungnya ini, bahwa bulan Ramadan memang ini adalah bulan yang istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW beserta sang nabinya. Di mana bentuk keistimewaannya? Pertama, misalnya ada bulan Rajab. Bulan Rajab itu sudah diberikan pahala yang banyak ketika orang melakukan amal-amalan sunnah termasuk puasanya. Kedua adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu di mana Rasulullah itu dikenal banyak berpuasa. Artinya bagi umat ini semacam simulasi, ya. Kita latihan dulu bagi orang sakit mungkin, atau bagi orang baru balik, atau baru masuk Islam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk latihan. Jika dia gagal maka masih status puasa sunat, maka tidak mengapa. Artinya apa? Sudah mulai nampak. Nah, ketika Ramadan orang berpuasa, ketika itu dituntut tidak boleh membukakan puasa kecuali beberapa hal yang fatal seperti sakit parah ataupun misalnya karena uzur yang lain secara syar'i. Nah, di dalam Ramadan itu sendiri disediakan pahala-pahala yang besar dilipat gandakan. Artinya puasa amalan-amalan yang sunat itu dianggap sebagai pahala yang wajib itu dilipat gandakan sedemikian rupa. Dan bagi orang yang mendapatkan sebuah keistimewaan yakni Lailatul Qadar, maka dia akan mendapat bagaikan beramal sampai 80 tahun kalau dalam kalkulasi matematiknya. Nah, bagi orang yang tidak mendapatkan, maka ada satu lagi bulan namanya bulan Syawal, ada puasa Syawal sebagai, kalau dalam istilah pemilu sekarang itu ada revisi, ya, revisi. Jadi saya mengamati ini bukan perkara yang kecil ini Ramadan ini. Jadi ada 2 bulan persiapan, 1 bulan puncak, ada 1 Syawal masa bulan revisi untuk menempel atau merevisi hal-hal yang tidak kita dapatkan selama di dalam puasa Ramadan. Ini menandakan bagi saya melihat ini luar biasa. Padahal saya hanya membaca beberapa hadis, membaca beberapa kitab, ini sepertinya sangat berbeda nih bulan Ramadan ini, berbeda dengan bulan yang lain sebagaimana dibilang tadi bahwa kenapa ada efek, ya, ada ternyata, ya. Bahkan bilang barang siapa yang tidak beda di antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain, maka pertanda orang tersebut adalah orang yang celaka. Artinya efek dari Ramadan ini, perilaku yang selama Ramadan, misalnya kita dalam Ramadan menahan diri dari mengucap yang tidak benar, yang kira-kira menyakiti orang lain sehingga pahala puasa kita akan berkurang. Menjaga mata, menjaga sikap, pokoknya kita jaga semua. Nah, ketika perilaku itu kita tidak transferkan dalam bulan lain, tidak kita aplikasikan dalam bulan yang lain, berarti itu masih dianggap orang yang kurang berhasil sebagai alumni daripada Ramadan. Jadi kita masih hanya taat kepada bulan Ramadan. Bahkan ada satu sumber mengatakan barang siapa yang taat hanya dalam bulan Ramadan, itu adalah pertanda sudah akhir zaman.
Itu orang-orang akhir zaman hanya taat bulan Ramadan. Setelah itu bebas lepas. Pasnya. Baik ya. Luar biasa. Tentu Tengku bahwa itulah cara kita untuk memaknai hari ini bahwa bulan ini disediakan oleh Allah adalah bulan yang istimewa Tengku. Dan alhamdulillah juga kita hari ini sebenarnya harus betul-betul mampu untuk mempersiapkan diri. Bagaimana juga bisa menjadi tamu istimewa di bulan suci Ramadan itu. Betul. Dan apa lain kiat-kiat Tengku dalam kita memaknai agar insya Allah kita mencapai kesuksesan dalam menjadi bagian dalam bulan suci Ramadan ini. Baik, kalau kita lihat persiapan, tentunya kalau ini ada persiapan misalnya finansial ya. Finansial itu karena begini, nggak mungkin ya bulan puasa itu kita nggak cukup finansial. Makanya harus kita nabung misalnya 11 bulan yang lalu itu kita harus nabung, tapi kita gunakan di bulan ini. Pertama kalau dalam tradisi Aceh memang ada mak megang ya. Jadi mak megang paling kurang kali 500.000 itu wajib ada. Ya. Ukuran keluarga kecil itu 500.000. Nah, kalau kita nggak persiapkan sama dengan kita nggak mempersiapkan diri secara fisik, tambah daging, stamina agar mampu melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian mampu mempersiapkan secara mental, artinya apa saja ilmu seputar Ramadan itu. Jangan sampai kita berpuasa tanpa ilmu. Justru nanti kan orang berpuasa tanpa ilmu akan sia-sia. Bahkan yang paling ngeri Rasulullah mengatakan orang kam min sa'imin laisa min siyamihi illa ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat kecuali hanya lapar dan dahaga. Artinya dia hanya lepas taklif saja nanti di hari akhirat. Ditanya malaikat, "Nak puasa?" "Nah, mah hana pahala apa ya?" Pokoknya nak puasa, tapi hana pahala. Itu pertanda dia berpuasa hanya sekedar nahan lapar dan dahaga mulai dari sahur hingga berbuka. Tetapi kenapa nggak ada pahala? Dia nggak menjaga mata, nggak menjaga mulut. Kalau sekarang nggak menjaga tangan, pokoknya mengajar lah. Dan juga amalan-amalan seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan bersedekah nggak ada. Nah, sebelum bersedekah tentunya butuh finansial. Nah, jadi pertama persiapan finansial, yang kedua adalah persiapan ilmu, kemudian persiapan kesehatan kita. Nah, jadi 3 kiat itu kalau sudah lengkap, insya Allah kita mudah bersedekah dalam bulan Ramadan. Karena sedekah bulan Ramadan tentu berbeda fadilahnya dengan bersedekah di bulan-bulan yang lain. Jadi memang harus ada persiapan dari awal. Kalau tidak tentunya nanti kita akan susah ya, apalagi fisik kita secara jujur kita bilang fisik kita selama berpuasa agak lemah sedikit. Jadi ada orang yang buka puasa gara-gara mencari kebutuhan-kebutuhan dalam Ramadan. Karena kita mungkin nggak pandai menabung ya selama 11 bulan yang lalu. Begitu. Iya, tentu persiapan yang harus kita persiapkan sebelum hadir bulan puasa. Kemudian juga sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Dan sedang di Medan kita nih. Di Medan perang ya. Dan hari ini adalah hari pertama Tengku. Betul. Secara kebiasaan juga Tengku, sebenarnya selaku kaum muslimin terutama di kota Banda Aceh. Betul. Yang memang hari ini patut bangga Tengku. Karena suasana kita itu lebih kental. Lebih kental suasana, kemudian juga sekeliling kita juga mendukung dari segi suasananya. Dan bagaimana Tengku hari ini kita sudah hadir di dalam bulan suci Ramadan dan hari pertama untuk menjadi orang-orang yang juga memberikan nuansa atau menjadi bagian dalam bulan suci Ramadan itu. Baik, memang alhamdulillah ya kita lahir dan besar di Aceh dan berpuasa di Aceh karena banyak pendukung. Yang pertama adalah kanunnya. Kanunnya artinya bagi orang yang melanggar itu nanti ada hukumnya sendiri. Misalnya orang yang buka puasa di tempat terang-terangan dengan tanpa uzur, atau dia jualan ini kan nggak berani secara hukum adat lah, bukan hukum kalau kanun sepertinya belum ada. Tapi kalau hukum adat Aceh, Resam Aceh, sebuah aib besar kalau dia itu makan di tempat-tempat umum selama bulan Ramadan. Artinya adat istiadat kita menggiring kita menjadi orang yang berpuasa. Jadi sangat malu sekali kalau seorang mukallaf Aceh tidak puasa, itu sangat malu sekali. Maka hampir tidak ada. Bahkan orang non-muslim pun di Penayung misalnya, mereka itu nggak makan sembarangan kalau dalam bulan puasa. Artinya lingkungan kita sangat mendukung bahwa kita ini layak mendapat
pahala yang besar karena didukung oleh lingkungan. Kedua, pemerintah. Pemerintah itu mendukung siapa yang ada buka itu akan ditangkap oleh Satpol PPWH. Itu menandakan bahwa pemerintah ikut andil ya. Kemudian juga kita lihat lembaga-lembaga pendidikan juga membuat daurah-daurah khusus untuk menambah ilmu seputar Ramadan. Ada daurah Al-Quran, ada daurah tentang fikih Ramadan dan lain-lain. Itu lingkungan pendidikan. Kemudian yang paling penting lagi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala juga mendukung. Dalam arti apa? Setan dibelenggu. Iya. Ya, salah satu pemicu kurangnya pahala kita adalah adanya setan. Tapi setan itu dibelenggu. Cuman nanti ada orang bertanya, mana go urung cemcu bulan puasa, mana go urung ya samara subuh pacaran, nah go urung chattingan. Nah, itu barangkali itu setannya sendiri ya. Karena jin dalam bentuk manusia. Mungkin ada orang tanya itu, banyak orang, "Dengku, pakon na go urung cemcu bulan puasa gara-gara untuk buka puasa justru yang gecu ada go." Jadi kan aneh ya. Dan tanya kan bukannya setan itu dibelenggu. Sekalipun nanti tafsiran setan dibelenggu, ada ulama yang menafsiri bahwa itu dibatasi. Ada juga diganggu secara fisik, diikat secara fisik, ada juga ulama bilang seperti itu. Terlepas dari itu, jangan lupa dalam diri kita itu ada nafsu. Nafsu itulah yang dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda kita. Nah, sekarang nafsu dan pikiran kita yang bergulat. Jadi kalau kita nggak mampu mengontrolnya, maka kita tersesat oleh akal dan hawa nafsu kita sendiri. Maka Allah sudah membantu dalam bentuk membelenggu setan, membuka pintu rahmat, keampunan dosa dibuka sebesar-besarnya, kemudian juga pintu neraka ditutup. Artinya apa? Kesempatan yang luar biasa bagi seorang muslim yang ada di Aceh. Pemerintah mendukung, ada istiadatnya mendukung, Allah Ta'ala mencurahkan segala bentuk pahala yang melimpah. Artinya sangat rugi ya kalau orang muslim di Aceh itu kalau tidak puasa, tidak menjalankan qiyamul lailnya di masjid-masjid yang di sekitar kita. Bahkan sebagian ada menyediakan buka puasa atau takjil ya. Kalau di Aceh Raya, Banda Aceh mungkin ada juga buka puasa bersama di di Manasa ya. Apalagi ini jelang-jelang pilkada ini tentu akan banyak buka-buka puasa bersama ya. Jadi banyak sekali suasana kaum muslimin di Aceh ini sangat mendukung dari segala lini kita menjadi bagian daripada orang yang bertakwa sebagai alumni Ramadan. Iya, jadi kita tidak ada alasan lagi tunggu ya bahwa selengkap ini komposisi kita di Aceh, kita yang memang dengan syariat Islamnya dari segala lini mendukung bulan suci Ramadan ini, dan berarti tinggal di kitanya tentu. Di kitanya. Bagaimana cara mengisi bulan Ramadan untuk mendapat gelar ketakwaan insyaallah nantinya di penghujung Ramadan ini. Dan Tengku ya tentu ketika kita mengisi Ramadan Tengku, kita insyaallah dengan suasana Islami yang kita rasakan di Aceh, di kalangan pemuda sedikit kita bahas Tengku. Kalangan pemuda hari ini mungkin apa bisa dikatakan shock culture Tengku. Bahwa dulunya suasananya mereka bisa bermain-main, tapi hari ini nuansanya sudah bulan suci Ramadan. Dan ada yang memaknai bahwa tidur saja nggak apa-apa gitu. Bagaimana Tengku? Kita menanggapi ada pemuda-pemuda kita yang tidur dalam bulan puasa tidur aja lah, kan tidur pun dapat pahala. Dapat pahala. Itu bagaimana memaknai? Karena kita ini hari pertama Tengku dan kita mengisi bulan suci Ramadan ini sebetulnya jangan sampai salah dalam mengambil kesimpulan. Baik, sebenarnya bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak ibadah ya. Itu ada hadis palsu ya yang mengatakan bahwa ibadat itu lupa seamatannya, karena hadis palsu kita nggak hafal ya. Tidur adalah ibadah. Tidur itu adalah ibadah, itu hadis palsu itu kan. Tapi kalau kita lihat secara makna bisa jadi ada, misalnya tidurlah ibadah ketika kondisional, misalnya kalau dia keluar nanti bisa terbuka puasa atau godaan di luar itu besar. Itu bagi anak-anak yang masih remaja mungkin ya. Tetapi bagi
orang-orang yang tidur dalam bulan puasa, misalnya setelah sahur dia bangun nanti jelang buka puasa, apakah ada risiko dalam hal membatalkan puasa? Sebenarnya itu nggak ada. Yang dimaksud dengan membukakan puasa, kita kembali lagi nanti hal-hal yang membukakan puasa apa saja, misalnya murtad, kemudian masuk ke makanan dalam rongga terbuka sengaja ataupun tidak sengaja. Bahkan ada pendapat kalau nggak sengaja itu nggak apa-apa. Ada sebagian yang bilang kalau masuk dalam rongga terbuka, baik sengaja dan tidak sengaja itu terbuka puasa. Kemudian berjima pada siang hari, berhubungan badan pada siang hari, dan beberapa hal lain. Kemudian kita lihat kalau nggak ada berarti dia selamat. Nah kita kalau lihat tidur apakah membatalkan puasa? Tidak. Ternyata nggak apa-apa berarti kan. Cuman dari segi fadilah nanti, ya, dari segi fadilah dia kurang, nggak ada pahala. Tapi ada yang bilang saya nggak bisa menyangkut duit kan nanti gadoh kujak blok kuih penayung ya untuk kade urina kade lawan jenis malah macam-macam lah. Itu mungkin bagi dia lebih baik tidur. Makanya ada kondisionalnya. Min haisu i'tibari. Jadi menurut tinjauannya. Kalau tinjauannya kalau dia keluar bahaya, pahala matanya nggak pasang jaga. Tapi sebenarnya kalau kita kaji dalam fikih amar ma'ruf nahi munkar itu baru dianggap berpahala itu justru ketika kita bertalabus, artinya berhadapan dengan maksiat itu sendiri. Jadi tarkul ma'asi kapan kita berpahala? Ketika berhadapan. Kalau kita duduk di rumah ini, ada nggak kita pahala meninggalkan maksiat melihat perempuan cantik, misalnya ada lawan jenis? Nggak ada pahala kita dapat. Tapi ketika ada perempuan atau lawan jenis di depan, kita meninggalkannya. Itu baru kita dapat pahala tarkul ma'asi. Nah, kembali ke tidur tadi, apakah tidur di rumah saja akan dapat pahala? Kalau seorang pemuda atau remaja, dia bilang, saya khawatir kalau keluar itu bisa jadi pahala saya akan terganggu. Bisa jadi dia dapat pahala, insya Allah. Bisa jadi dapat pahala. Wah, berarti ada kondisional tertentu ketika berhadapan dengan, tidur itu ada pahalanya nih. Ada. Seandainya kalau memang kondisional yang lain, tentu ada fadilahnya sendiri. Betul. Cuma sedikit teman-teman, tapi kalau malas itu ada konsekuensi tersendiri. Konsekuensi dia misalnya nggak akan dapat uang, ataupun nanti kena marah orang tua kalau dia masih muda kan. Tentunya nggak ada persiapan. Jadi kita harus arif melihat secara luas bahwa tidur itu boleh-boleh saja mubah dan tidak akan berdampak kepada batal puasa. Itu yang paling penting. Baik, luar biasa Tengku. Tentu kita hari ini hari pertama, terus bagaimana kita mempelajari kembali, merewind kembali ilmu-ilmu kita. Kemudian bagaimana sebetulnya untuk mencapai ketakwaan kita harus mampu mengisi bulan suci Ramadan ini dengan sebenar-benarnya ajaran dan tarbiyah. Dan Tengku, untuk mengisi bulan suci Ramadan ini kembali, kita membahas tentang bagaimana cara mendapatkan gelar ketakwaan itu Tengku. Bahwa itu kan yang menjadi cita-cita seluruh kaum muslimin di dunia. Kami mohon juga pencerahannya Tengku, bagaimana cara mendapatkan gelar ketakwaan itu Tengku. Banyak orang itu puasa sekedar hana mangan. Orang yang baru menikah mungkin hana mangan tuan, mangan lingkungan, Mbak. Ada orang misalnya memang jarang puasa, tapi karena baru kawin dia puasa. Artinya puasanya itu nggak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya bagi orang sisaim, bagi orang puasa itu sebenarnya harus buat perencanaan sematang mungkin. Kalau nggak ada perencanaan itu nggak bisa, nggak akan dapat kita. Hanya melalui, misalnya ada orang yang hidup sudah 60 tahun. Dalam arti dia sudah puasa 45 tahun. Tetapi dia masih mendapatkan gelar hanya mendapat lapar dan dahaga. Nggak ada naik yang lain. Jadi kan sayang itu. Bagi orang yang berpuasa yang sudah 45 tahun hanya mendapat lepas daripada taklif, dia nggak kena hukum nanti. Tapi nggak ada pahala. Jadi kamu bebas nggak kena masalah taklif puasa lepas, tapi nggak ada pahala. Artinya kita harus buat perencanaan yang matang, seperti yang sudah kita sampaikan di awal sedikit, finansial, tentang ilmu seputar Ramadan. Kemudian kita cari juga fadilah-fadilah, seperti misalnya kita harus punya trik kita beramal, seperti misalnya ini kapan saja waktu-waktu yang mustajabah, misalnya menjelang sahur, menjelang buka puasa. Nah, ketika itu kita jor-joran berdoa kepada Allah. Doa apa? Minimal untuk diri kita dan orang tua. Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu doa di dalam duduk antara sujud itu bisalah. Karena itu doa yang sangat kalau dari segi arti sangat
luar biasa. Sangat cukup untuk Sangat cukup. mewakili. Sudah mewakili, kita minta doa untuk diri kita, untuk mengampuni kita, untuk kita beri rezeki, kita ditingkatkan derajat, ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Tapi orang nggak mampu melihat peluang-peluang. Itu kalau tiap hari. Kemudian selepas sholat fardu. Kemudian waktu lagi adalah di setiap malam Ramadan itu lebih pencariannya lebih kuat. Juga siangnya ketika orang berpuasa itu lapar itu nafas, bahkan setiap apa yang kita keluarkan detik-detik nafas ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah mencoba sesuatu sifat Allah yang tidak makan tidak minum, namun kita mencoba menjalaninya. Makanya Allah bilang as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Dalam hadis qudsi yang sahih, Allah gambarkan seperti itu agar kita punya kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah yang lain ada ihsannya ketika kita berpuasa. Sifat ihsan apa? Dipantau oleh Allah, kita beribadah seolah-olah Allah melihat kita. Kalau kita tidak yakin bahwa kita mampu melihat Allah. Artinya apa? Peluang-peluang itu harus kita ciptakan dan harus kita hadirkan seperti suasana ihsan. Kalau nggak ada, kita nggak merasa kita dipantau oleh Allah. Cuma kita takut gara-gara nggak enak dilihat tetangga, nggak dilihat kawan. Tapi padahal momentum untuk menghadirkan salah satu perangkat daripada yang penting juga ada Islam, iman dan ihsan adalah ketika kita berpuasa. Jangan merasa diawasi oleh Satpol PP, mengawasi oleh orang tua, guru kalau masih pelajar misalnya. Tapi kita meningkatkan ihsan. Ihsan artinya beribadah seolah-olah kita dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masya Allah. Ya tentu untuk mendapat ketakwaan kita harus mendapatkan ihsan. Ya. Gitu tuh, Bu. Ya, ihsan. Untuk menambahkan ya dari ada iman, takwa, ada ihsan. Ya, Tentunya takwa, iman. label takwa nanti kita akan naik dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun, kita semakin naik label puasa kita, bukan lagi puasa orang awam. Di mana puasa orang awam kan hanya sekedar mendapat ju'wal atas. Kemudian kalau kita naik sedikit lagi adalah puasa orang pertengahan mutawasid. Artinya dia mampu menjaga lisan, menjaga semua jawari anggota tubuh dari berbuat kesalahan. Kalau puasa muntahi, itu lebih tingkat tinggi ya, sudah murakabah dalam istilah suluk. Artinya dia selalu senantiasa merasa hadir Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya. Itu puasa tingkat muntahi ya. Tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi ya. Mungkin itu orang-orang suluk atau ada orang-orang khusus yang sengaja bermujahadah, dia berjumpa dalam batiniahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian orang yang suluk ya di bulan puasa. Juga kita di bulan puasa tuh ya. Bulan puasa itu dilaksanakan satu bulan full ya. Berarti insya Allah berarti banyak sekali derajat-derajat yang memang ada di dalam Islam, terutama bagi orang-orang yang ingin mencapai dan mendapatkan derajat-derajat itu, berarti ada metode-metodenya. Ada metode dan trik-triknya ya. Triknya agar kita dapat segala fadilah yang Allah sediakan ya. Mungkin kalau kita belum punya ilmu ya zaman sekarang bisa di Google, tanya ke guru. Sekarang sudah ada grup-grup pengajian kan. Sudah mudah sekali. Saya pikir kalau zaman sekarang untuk nggak mau mendapatkan ilmu seputar Ramadan itu adalah orang yang malas, bukan orang bodoh, tapi orang yang malas. Kalau bodoh itu sekarang udah bisa diobati dengan teknologi. Ini sebagai salah satu media kita hari ini ada di Suluh Ramadan. Artinya kita ini mengajak kepada kaum muslimin untuk terus membaca fadilah-fadilah agar kita termotivasi. Nah, jadi sehingga dengan ada motivasi itu kita lebih semangat ya. Nah, jadi memang Allah bilang ini siapa yang berpuasa dan mengharap pahala, maka qad ghufira lahu min dzambihi, dia diampuni segala dosanya yang telah lalu. Karena apa? Karena dia yakin dan juga dia mengharap pahala, sehingga nggak apa-apa mengharap pahala dalam puasa, nggak apa-apa. Walaupun ada orang dari sufi bilang kalau berharap pahala itu masuk syirik. Kalau syirik kecil itu nggak apa-apa masih, karena banyak sekali bentuk motivasi itu agar kita lebih rajin beribadah, maka wajar sekali. Kalau orang nggak perlu pahala, itu tingkatan muntahi. Jadi kalau masyarakat itu kan banyak tingkatan awam. Kalau orang yang mutawasid pun pertengahan itu
mungkin hanya 15% dari penduduk ini kan. Jadi kita memang harus agama kita membimbing orang awam untuk terus naik tingkat, dan kita juga mungkin bersama-sama orang yang puasanya masih tingkatan orang awam. Makanya kita selalu menghimbau agar kita terus berlatih, jangan tingkat itu selalu, tapi cobalah naik ke tingkat 2, walaupun nanti kita nggak naik ke tingkat ketiga yang berpuasa senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Tapi berarti menarik sekali Teguh, dengan harapan kita bersama di dalam bulan suci Ramadan dan mengejar sebuah, dan berlomba-lomba berlomba-lomba untuk mengejar ketakwaan dan derajat-derajat tertentu Teguh. Betul. Iya. Teguh juga yang sangat menarik bahwa berkenaan dengan Teguh sampaikan tadi ada trik-trik seperti sudah kita boleh berpikir nih, di dalam bulan suci Ramadan ada beberapa waktu-waktu yang khusus yang Allah peruntukkan untuk memang ganjaran pahalanya begitu luar biasa. Betul. Dan selanjutnya Tengku, mungkin juga ada derajat berikutnya. Apakah betul Tengku bahwa udah kalau memang ada beberapa kaum muslimin hari ini tidak lagi menggunakan hitung-hitungan pahala menjadi ajang semangat dalam berlomba-lomba dalam beribadah. Nah, itu bagaimana Tengku? Sebenarnya itulah nggak apa-apa sebenarnya kalau dia nggak mau pakai hitungan itu, naik ke tingkat 3 kalau dia sanggup. Kalau nggak sanggup seperti kita main game ya turun lagi ke level pertama. Seperti itu, Anda gagal di level 3 ya sudah, turun lagi ke level pertama. Dalam arti dia tetap harus pasang target seperti yang saya bilang. Bahkan agama kita mengajarkan bahwa kalau beribadah itu kadang-kadang tergantung dia fadilahnya, tergantung dengan waktu, tergantung dengan tempat. Misalnya seperti yang kita jelaskan di awal tadi, beribadah itu tergantung dengan waktu. Setelah sahur, menjelang berbuka puasa, setelah sholat wajib, di waktu sahur, itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Nah, ada juga yang di tempat, terkait dengan tempat. Misalnya yang pertama adalah di masjid. Berdoa di rumah dengan di masjid lebih afdal di masjid. Kalau masjid ada yang afdal lagi di tempat. Ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, dan di Raudhah misalnya. Itu terkait dengan tempat. Nah, kalau kita manfaatkan segala peluang-peluang itu, tentunya insya Allah akan dapat. Maka harus dikumpulkan segala potensi, segala media yang sudah Allah berikan kepada kita, beserta fadilahnya, insya Allah itu akan bisa. Maka oleh karena demikian ada sebagian orang yang dalam bulan Ramadan itu dia pergi umrah. Full kadang-kadang, full umrah. Kenapa? Dia ingin mengambil fadilah tempat, fadilah waktu, kemudian beberapa fadilah lain, mungkin nuansanya ya, sehingga dia lebih nyaman beribadah. Kalau di Aceh nggak sanggup ke sana, misalnya Solo, pergi Solo tadi, atau masuk semacam karantina apa yang mungkin bukan dalam istilah Solo, tapi dia lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada di Banda Aceh sekarang atau di Aceh Besar, itu ada Qiyamul Lail, cuman hanya pada 10 akhir. Itu bagian daripada metode-metode atau trik yang kita gunakan agar kita itu terbiasa meraih 10 akhir, karena dalam berbagai hadis ataupun temuan-temuan para orang saleh bahwa Lailatul Qadar itu pada 10 yang akhir. Maka kita ulang lagi, kita harus cerdas untuk mendapatkan gelar muttaqin ketika Ramadan berlalu. Ya. Biasa. Kecerdasan itu ya, yang harus kita gunakan. Harus kita gunakan untuk mendapatkan gelar ketakwaan. Betul. Luar biasa sekali. Tentu hari ini sudah begitu banyak kita banyak sekali Tengku sampaikan berkenaan dengan trik dan juga metode-metode dan derajat-derajat di dalam ketakwaan tentunya. Memaknai dan mengisi Ramadan. Betul. Sepertinya pembahasannya sudah sangat lengkap Tengku. Amin, insyaallah. Bahwa hari ini sudah sangat tercerahkan. Seluruh perbisa juga Kana TV bahwa sangat tercerahkan kami untuk mengisi Ramadan ini, dan juga metode-metode yang cerdas seperti Tengku sampaikan tadi harus kita pergunakan untuk mengisi Ramadan ini biar lebih Ramadan ini lebih berbobot mungkin daripada Ramadan sebelumnya. Ramadan sebelumnya tentu mungkin juga kita sudah berusaha, tapi kali ini harus lebih baik. Lebih baik lagi. Luar biasa sekali. Tentu teman-teman Kana TV dimanapun kita berada, alhamdulillah kita telah mendengar begitu banyak pencerahan dari guru kita bersama Tengku Mustafa Husin Waila SPD.
Dan kita sekali lagi ingin berterima kasih Tengku. Sama-sama, Hari ini adalah hari pertama sembari kita ini menunggu berbuka puasa. Ya, Sembari kita menunggu berbuka puasa, alhamdulillah kita sangat mendapatkan motivasi juga tadi. Ya, Semoga insyaallah kita mampu menjadi orang-orang yang berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini dan 30 hari berikutnya. Teman-teman semuanya dan sahabat Kana TV dimanapun kita berada, alhamdulillah di penghujung program acara Suluh Ramadan kita di hari yang berbahagia ini, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tengku Ya, sama-sama. sudah berkenan hadir Tengku. Amin. Dan insya Allah pesan-pesan yang Tengku sampaikan menjadi dan melekat di hati kami semuanya. Amin, amin. Dan Semoga. kita berdoa bersama-sama semoga amal ibadah kita diterima oleh sisi Allah. Amin, Dan ya kami juga berdoa kepada Tengku semoga terus diberikan kesehatan Amin, ya. dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan hari-harinya, dan semoga kita dipertemukan dengan ridhonya di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali teman-teman semuanya. Semoga pertemuan kita di hari pertama program Suluh Ramadan di Kana TV bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Astaghfirukum minal khata'i wan naqais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.